If you could leave me with one piece of advice, what would it be? Make mistakes, but don't regret them. Learn from them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 1 Binamun. Perkenalkan, nama saya Betariananta, nomor absen 1. Saya Febriani Dwi Lestari, absen 23. Saya Dewi Jinsuratami, absen 12. Saya Hani Surastiawati, absen 30. Oke, jadi kami di sini akan menceritakan tentang sejarah kota Cilacap. Sejarah Kabupaten Cilacap yang pertama pada zaman Kerajaan Jawa. Penelusuran sejarah zaman Kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit, yaitu tahun 1294 sampai tahun 1478, daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat. Di antaranya, yang pertama wilayah Ki Gede Ayah dan wilayah Ki Ageng Donan di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, wilayah Kerajaan Nusa Kambangan dan wilayah Adipati Pasir Luhur. Yang ketiga, wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Menurut Husain Jayadiningrat, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah diserang oleh Kerajaan Islam Banten dan Kerajaan Cirebon jatuh pada tahun 1579. Sehingga bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Oleh karena itu, seluruh wilayah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Pajang diganti dengan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada Panembahan Senopati pada tahun 1587 sampai 1755. Maka daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada Kerajaan Mataram. Pada tahun 1595, Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada di wilayah Kerajaan Cirebon. Menurut catatan harian Komeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Februari 1682 diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum. Sebelah utara Karawang ke Bagelan, nama-nama yang dilalui dalam daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap adalah Daya Luhur dan Limbangan. Yang kedua yaitu zaman penjajahan Belanda. Pembentukan Onderafdeling Cilacap 2 bulan setelah Residen Launi bertugas dengan Peswit Gubernur Jenderal Ernst tanggal 17 Juli 1839 nomor 1 memutuskan demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan Cilacap, maka sambil menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, satu dari asisten presiden di Karsidenan ini berkedudukan di Cilacap. Karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk dipertahankan oleh Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas. Maka dengan Besluit tanggal 27 Juni 1841 nomor 10 ditetapkan Petenscape. Daya Luhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan satu Afdeling tersendiri, yaitu Afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan Kepala Bestur Eropa, Asisten Residen, dan Kepala Bestur Pribumi Rangga atau Onder Regent. Dengan demikian, pemerintahan pribumi dinamakan Onder Regentstaf, setara dengan Patih Kepala Daerah Daya Luhur. Bagaimanapun, pembentukan Afdeling memenuhi keinginan Bupati Purwokerto dan Banyumas yang sudah lama ingin mengurangi daerah kekuasaan masing-masing dengan Petenscape Daya Luhur dari distrik Adiraja. Adapun batas distrik Adiraja yang bersama Petenscape Daya Luhur membentuk Onder Regentstaf Cilacap. Menurut rencana Residen Banyumas Desturen tertanggal 31 Maret 1831 adalah sebagai berikut. Dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Prenteng. Dari sana menuju puncak, turun ke arah tenggara Pegunungan Kendeng, menuju puncak Gunung Gumelan.
Dari sana ke arah selatan mengikuti batas wilayah Karesidenan Banyumas menuju ke laut. Dari sana ke arah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu. Dari batas-batas distrik Adiraja dapat diketahui bahwa distrik Adiraja sebagai cikal bakal eks-Wedenan Kroya lebih besar daripada eks-Kawedanan Kroya karena waktu itu belum terdapat distrik Kalireja yang dibentuk dari sebagian distrik Adiraja dan sebagai distrik Banyumas, sehingga luas kawasan Onder Registap Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Cilacap sekarang. Pada masa Residen Banyumas ke-9, Van de Moor mengajukan usul pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Dumijamai van Twist kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda dalam Kabinet Sekret pada tanggal 29 Desember 1855 nomor 86 dan Surat Rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 nomor 7A disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial bermakna dua, yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi Bestir Pribumi dan pengeluaran anggaran lebih dari F5.220 per tahun yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda. Setelah menerima surat rahasia, Menteri Kolonial Pemerintahan Hindia Belanda dengan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 nomor 21 antara lain menetapkan Onder Registrap Cilacap ditingkatkan menjadi Registrap atau Kabupaten Cilacap. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah kota Cilacap. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.